warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sore ini udah nyampe di Banda yang angan-angan dulunya ngerapin konsep Bang Saleh. Habis itu langsung ke Banda Acehnya sambil nyelam minum air. Jadi ada kami berempat ke Banda Acehnya. Terus orang ini yang mau ke Sabang bertiga. Ya udah, saya tinggal di Banda Acehnya. Jumpai Bang Saleh, tidur di sini, ngobong, cerita bareng, bukan gini gitu. Habis itu baru kita nge-review si Bagol pertama di Aceh yang udah resmi jinongnya itu. Kalau bahasa ini apa? Udah jadi 100%. Jadi 100%. Kemarin Bagol tanggung. Kemarin Bagol tanggung. Walaupun pertama di Aceh ini tetap pertama, masih pertama. Belum ada yang nih. Pokoknya di Aceh belum ada. Atau ada, cuma lagi digarap, mungkin ada beberapa. Kita lihat. Jadi kita di sore ini ngebahas tentang si Bagol Bang Saleh. Ini untuk konsepnya atau gimana, Abang ngomong langsung atau gimana? Boleh sih. Ya, untuk pertama kali ya saya perkenalkan diri. Nama saya Saleh Pungyo, saya dari Banda Aceh. Terus saya berprofesi sebagai seorang tukang amplas ya, yang masih junior, yang masih baru-baru gemeter-gemeteran pegang kertas amplas gitu. Terus gimana ya saya bilangnya, sebenarnya namanya kita juga baru pemula, jadi kalau misalnya ada apa-apa ya pasti masih banyak minusnya, butuh banyak pembelajaran. Oke Bang, jadi untuk ini Bang, apa namanya, untuk garapannya nih berapa lama, atau ya untuk garapannya berapa lama aja Bang? Jadi kalau pertanyaannya untuk berapa lama garapan ini, ya kemarin terakhir kalau nggak salah sih bulan 6 ya, bulan 6 tahun lalu. Itu dari bulan itu yang mulai pelan-pelan. Bulan 6 sampai bulan? Sekarang udah mau bulan 6 lagi, mungkin hampir 1 tahun. 1 tahunan baru 100% Bang? Baru 100%. Oke. Jadi untuk konsep yang dulu kenapa dirubah untuk yang sekarang gitu? Kalau alasannya kenapa dirubah konsep yang dulu ke konsep sekarang, pertama ya gagal move on. Gagal move on nggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya karena musibah sih. Musibah, jadi kemarin kan bulan 6 itu lama di daerah Lusmawe ya. Daerah Lusmawe itu bulan setengah di sana. Terus pas pulang itu kecelakaan di daerah ini gitu ya, di Simpang Nalan. Dan alhamdulillah pun ya Tuhan masih kasih kesempatan kedua gitu. Padahal kalau dipikir, saya mikir sendirian sih udah masalah gitu. Karena pas kecelakaan pun keadaan pun lumayan parah. Yaitu kemarin kan stylenya itu ala-ala Komorot gitu. Jadi postep underbone-nya patah, knalpot kolongnya patah, simpang 3-nya kena, bagian rangka belakang yang udah dilas patah lagi. Terus bodinya pada pecah, bodi bagolnya udah nggak tahu lah bilangnya gimana itu. Dan saya pribadi bagian lengan ini ya lepas, terus bagian kaki juga, sepatunya hilang, helmnya, sepatu sneaker itu yang Adidas itu pecah. Terus bagian helmnya meledak. Terus makanya ganti konsep. Oke, kita tanya lagi dari ujung kepala atas dulu Bang. Jadi Abang pakai kapeng apa, dari apa gitu, masteringnya sama gas kontannya ya dialurkan aja seperti biasa. Kalau misalnya dari set atas sendiri ya kita pakai batoknya itu punya Mocin ya. Terus kalau misalnya set reflektor sama lampu sennya itu kita pakai HMA. Kalau untuk mastering sendiri kita pakai Nonem. Nonem itu ya murmer lah. Tapi yang bagian part dalamnya itu ganti, nggak pakai yang punya Nonem lagi karena kita ngejar kenyamanan sekarang. Terus kalau untuk gas konten sendiri kita pakai YZ yang punya Thailand. Terus dek kasarnya tuh apa itu Bang? Kenapa warna-warni? Kalau misal untuk deck ini cuma bagian light seal aja, itu kita forget Kevlar. Terus bagian dasi depan, dasi trihole juga kita forget Kevlar. Slabot depan, cover mesin sebelah kanan, cover knalpot, dan undercoil bawah itu kita pakai forget Kevlar. Yang warna apa? Yang warnanya tuh dominan hitam, tapi variasi warnanya itu gold sama purple atau ungu. Oke Bang, itu
itu menuju ke sok bawah yang hitam itu pakai. Kalau sok yang depan itu yang masih standar ya, cuman udah kita ribbon. Kalipernya itu kita pakai standar juga. Kemarin kan kita pakai RT Cofiori ya sebelumnya, dan kalipernya itu pakai Brembo Big Logo. Kenapa kita ganti? Kenapa kita ganti? Karena sekarang yang kita pikir itu fungsi, bukan gengsi. Buat apa sih gaya-gayaan entar bego di jalan? Makanya sekarang kita mikirnya yang fungsi aja deh. Tapi kalau misalnya apa itu dijual? Enggak sih, barangnya masih di rumah juga, enggak dijual. Mungkin jadi hiasan dinding Atau pajangan? Ya, atau pajangan aja gitu. Bisa. Itu sok depannya itu kiri kanan sama apa beda bang? Kiri kanan itu sama, cuman kita repaint hitam tapi bohong. Hitam tapi bohong, ada ininya. Hitam tapi bohong maksudnya itu kalau misalnya dia nggak kena cahaya ya hitam aja gitu, tapi kalau misal udah kena cahaya warnanya berubah gitu. Berubah menjadi orange? Enggak, Superman. Enggak, bercanda maksudnya. Ya berubah, bergradasi ala-ala glitter gitulah pokoknya. Ala-ala glitter. Nggak paham kan? Sama. Oke, untuk piringannya bang? Kalau piringan sendiri kita pakai juga yang murmur ya. Itu kalau nggak salah sih mereknya Krakra. Harganya cuma 150.000. 150.000 di repaint ulang? Di repaint ulang jadi hitam. Jadi kita ngejar konsep biar nggak kelihatannya nabrak warnanya gitu. Iya. Biar soft aja gitu. Nggak nabrak, biar nggak warna-warni bang? Biar nggak warna-warni. Iya. Untuk knalpotnya tuh bang? Kalau knalpotnya sendiri, ini gimana jawabnya? Saya juga bingung. Ini 3 knalpot jadi 1. 3 knalpot jadi 1. Oke, kita lihat. 3 knalpot jadi 1. Maksudnya 3 knalpot. Jadi silencernya itu kita pakai original punya Supra X125. Terus buat silencer buat apa pipanya sendiri kita pakai itu punya Heng original yang lawas. Itu kalau nggak salah diameter 26. Untuk saringannya sendiri kita pakai punya WRX yang bekas keras kemarin. Jadi knalpotnya itu silencernya udah nggak ada bentuk. Kita ambil saringannya aja, kita bobok ulang. Speknya itu dalamnya itu kita pakai saringan setengah. Terus ujung-ujungnya itu kita pakai stainless steel berapa ya? Sekitar 50 cm kalau nggak salah sih. Kalau untuk spek suara sendiri adem komplek. Nanti kita dengar ya. Terus sama itu stop lamp belakang bang? Stop lamp belakang kita masih stop lamp yang lama. Itu cuman kita kasih stiker smoke biar ngejar kesannya itu motornya agak kayak mana ya, nggak terlalu clean, jadi agak gelap, kalem-kalem adem lah gitu, ala-ala smoke. Oke, terus pergi bang. Sok belakangnya? Ya. Kalau sok belakang sih masih sok belakang yang lama sebenarnya, yang Takigawa hitam ya, Takigawa hitam. Terus kemarin kan setelah keras, pas motornya dipakai harian, lihat kok bocor gitu. Jadi kita buka sendiri, kita rehab sendiri, yang udah kita ribbon. Terus karena bagian ulir juga pada lecet, jadi kita repaint ulang gitu, biar ngejar konsep yang depan warna kaliper dan sok itu sama, biar ada temennya. Itu warna kaliper sama soknya berarti apa bang? Kalau warna sok sama kaliper itu sih bisa dibilang sekilasnya kayak tembaga ya, warna tembaga. Gitu. Dioplos atau di? Ya jadi? Itu dioplos sedikit. Pokoknya. Oke. Ya, velgnya masih pakai punya yang dulu itu? Ya, itu kalau velg masih yang dulu Rossi Swan Palang 8. Terus kita repaint warnanya itu butuh hijau, itu warna ngoplos sendiri. Jadi kalau malam identik warna velgnya itu hitam. Jadi kalau siang baru kelihatan hijau, tapi kalau misal kena cahaya, pantulan cahaya, gradasi warnanya beda lagi. Oh, beda lagi. Oke, terus bang pakai ban depan belakangnya itu apa? Kalau untuk ban depan belakang sendiri kita pakainya Swallow. Kalau depan itu Swallow Sprinter 225 ataupun 70/90. Kalau belakang ini kalau nggak salah Rodeo ukuran 250 atau 80/90 itu ukuran ban standar. Kalau anak-anak modif bisa tahunya itu ban standarnya Grand. Ban standarnya Grand. Bisa. Standar Grand. Ranti triple S bang. Kalau rantai sendiri sih bukan triple S sebenarnya. Bentuknya kayak triple S, cuman bukan triple S. Ukurannya ukuran kecil juga sih. Dan ukuran gearnya yang depan itu yang depan ukurannya 14, yang belakang gearnya ukuran 36. Jadi emang standar Supra 125. Standar Supra 125. Ini mengenai baut itu kayak manis bang, yang di bak mesin itu. Oh, kalau baut L yang di bak mesin itu kita pakai apa namanya nih, baut L stainless ya. Jadi itu L-nya bisa beli satuan, bisa beli paketan juga.
Terus yang warna biru-biru atau kuning dan merah itu cuma semua pemanis. Itu cuma namanya ring Boston ataupun emang ring pemanis dia untuk bot L. Jadi kesannya biar bot L yang warna putih itu lebih segar gitu jadinya. Memang nampaknya manis itu kan. Jadi mengenai tutornya kok di bawah aja atau gimana, ini ada filosofinya atau gimana? Tolong dijelaskan secara detail. Iya. Kalau masalah tutonnya ini kenapa setengah aja ataupun bagiannya sebelah aja, dan bagian batok itu kan cuma sebelah aja nih. Sebelah aja. Jadi kalau konsep yang sebelumnya waktu awal-awal bangun karisma, masih ingat mungkin yang sempat nonton video sebelumnya, itu kan bodinya full tuton nih. Full tuton. Itu konsepnya kan karisma Indo. Iya. Dan ini kemarin ceritanya pas udah keras itu gimana ya? Kayak ngerasa gitu, I will back. Mau balik gitu. Mau balik gimana? Yang dulunya itu bisa bangun kayak gitu tanpa seseorang gitu kan, dijatuhin karena orang tersebut, dan sekarang bangkit lagi dengan orang baru gitu. Jadi judulnya ini Risma is back. Risma is back gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan namanya itu Risma sakit jiwa ya. Iya. Kalau sekarang Risma sakit jiwa V2. Jadi versi yang keduanya gitu. Itu kayak produk Honda yang itulah pokoknya. Jadi penyegaran. Jadi kalau yang kemarin itu yang Indo, seri Risma sakit jiwa yang Indo, kalau sekarang ini Risma sakit jiwa yang ini yang serinya semi tuton gitu. Semi tuton. Makanya setengah, Pak. Makanya setengah. Jadi kan kalau misalnya yang dari depan ini kan setengah nih. Setengah. Jadi kalau misalnya orang lihat sisi kiri ya grey gitu. Sisi kanannya grey, sisi kanannya grey, tapi kalau lihat sisi kirinya itu warnanya tuton. Kenapa? Di situ ada satu filosofi bahwasanya setiap manusia itu punya dua sisi loh. Punya dua sisi. Oke. Kalau sisinya ini gini, kalau yang di kanan itu kan sisi malaikatnya, sisi baiknya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang di kiri itu sisi jinnya gitu. Sisi jinnya. Jadi antara angel side ataupun evil side gitu. Sisi jahat atau sisi baik. Jadi sekarang kita mikirnya gini, kalau misal kita nemuin orang gitu ya kan, kita nggak boleh nilai orang karena fisik. Tapi dari orangnya tersebut, jangan kenali orang dari katanya. Tapi dari nyatanya. Tapi dari nyatanya. Jadi kalau misalnya kalau maunya orang itu baik, ya kita harus baik dulu sama orang gitu, biar kita diperlakukan baik. Tapi kalau misalnya orang kita udah baik nih, orang perlakuin kita baik, pesannya cuma satu sih, jangan dibalas. Jangan dibalas. Tahu kenapa? Kenapa? Karma tak semanis kurma. Jelas, kurma lebih enak. Ya, kalau kurma lebih enak gitu. Terus kalau misalnya kenapa orang nanya gini kan, kenapa konsepnya bisa gini sih? Bisa gini. Kalau biasanya kan orang nih kan kalau misal modif, nengok konsep, nengok referensi, ya kan? Kenapa abang nggak main konsep? Nah, mantap nih. Ini I will something different gitu. Saya mau sesuatu yang beda gitu. Jadi saya maunya gitu kan. Yang dilihat orang tuh kok nggak ada ya konsep ini. Kenapa alasannya? Ya karena saya mikir, saya nggak ngikutin gitu. Jadi kalau untuk mau ngikutin ya gampang ya kan, tengok konsep, ikutin, selesai gitu. Tapi kalau kita mikir kan beda kesannya nih. Kalau misal di tongkrongan ya beda juga gitu. Terus kalau misal kemarin kenapa bisa dibilang gini? Jujur sih waktu musibah kemarin sempat ngedrop. Alasannya ngedrop ini, pulang karena rindu. Terus musibah ya kan. Mungkin I have a plan gitu kan. Saya punya rencana itu 1000 rencana saya, tapi saya nggak sadar bahwasanya Tuhan itu punya satu rencana yang jauh lebih baik gitu. Di saat saya pulang, saya musibah gitu. Yang pertama alasan saya pulang kemarin, saya rindu sama ibu gitu. Pas saya pulang, terus saya rindu sama seseorang lain gitu ya kan, orang yang mungkin saya pernah berharap dia itu tulang rusuk, dan ternyata tulang bulu, dan ternyata dia itu tulang nggak tahu sih, tulang yang dibawa sama gunggung mungkin itu kan. Jadi di saat saya udah di rumah, posisinya saya udah udah keras, udah kecelakaan, balik saya juga heran loh sama keadaan gini. Saya yang paling saya inginkan di saat itu ada setengah gelas kopi pahit, tapi saya nggak ngerasain. Dari sekian banyak orang yang udah saya tolongin, yang udah saya temenin, yang udah saya bantuin, mereka nggak hadir. Dan sempat mikir kemarin, kok hidup gini-gini amat ya gitu. Jahat diomongin, baik dimolusin. Jadi aku kudu piye tuh mas? Aku mesti gimana gitu kan? Mikir sampai ngedrop, sampai maaf sampai akhirnya udah mau end
of life gitu, mau bunuh diri gitu. Sip. Tapi mungkin kan itu yang namanya proses hidup ya, mungkin dari situ saya bisa mengambil pelajaran. Tuhan misahin saya dengan orang mungkin yang sudah tidak cocok sama saya gitu, baik itu kawan ataupun orang yang paling saya sayang gitu. Dan sekarang kalau ditanya sih keadaan saya gimana, ya saya belum senang, tapi ada tapinya, Tapi saya jauh lebih tenang because karena sekarang saya udah nemuin orang lain gitu kan yang jadi mood booster, enggak sekedar doi ya, jadi bisa jadi teman sering gitu. Bahkan hobi saya pun disupport gitu, disupport. kira-kira berapa persen Bang? Kemarin mau bangun Risma aja dia juga nyupport loh. Nah, Dia bilang gini, nggak apa-apa deh, duitnya nggak apa-apa, duitku dipakai dulu. Yang penting Risma bisa jalan, bisa cari rezeki. Di situ saya memiliki nilai plus bahwa saya gini, berarti yang selama ini Tuhan rahasiakan ini ya, berarti yang selama ini saya pikirkan salah ya, berarti yang selama ini saya banggakan malah nusuk dari belakang ya. intinya Tuhan baik. Tuhan itu baik gitu. Sebenarnya hidup itu gampang sih, mungkin kita aja sendiri nih yang membuat hidup kita ini sulit gitu. Jelas. Pokoknya kita yang punya rencana, Tuhan yang menentukan. Iya Bang. Iya. Jadi ini selang ringnya pakai apa Bang? Kalau untuk selang rem sendiri yang depan kita pakai TDF. Jadi R Yang biasa-biasa aja sih, yang 85.000 iya, yang murmer. yang murmer. Jadi dari keseluruhan ini yang paling payah apa nih Bang digarap? Kalau untuk konsep ini yang paling susah digarap ini. Kan kemarin kan bodinya keras nih. Keras. Jadi bodinya pada patah-patah semua. Kalau ibaratkannya, kalau dokter itu orang lumpuh. Terus kan ada yang patah, kita sulap. Terus yang dudukannya yang udah nggak pas kita benerin lagi. Bagian rangka itu yang kemarin yang patah kita alas lagi, simpang 3 kita benerin lagi, dan bagian setang itu juga kita benerin lagi. Jadi sekarang ini motor udah full repaint luar dalam, sama rangka udah juga semuanya. Jadi kan ada beberapa pertanyaan yang dari orang-orang ini yang mau bangun bagol gitu. Itu yang harus dipotong apa-apa aja gitu Bang? Oh, kalau misalnya yang bangun bagol apa-apa aja nih yang masalah harus dipotong? Atau mau hubungi abang langsung gimana caranya gitu kan gitu. Oh boleh, terserah sih. Kalau misalnya ada yang mau bangun bagol juga ya sharing-sharing, ya nggak masalah. Apa itu basicnya dari Supra mau ke langsung bagol, ataupun dari Karisma langsung ke bagol, ya japri aja sih. Japri aja boleh, atau mau jelasin sekarang sekilas mungkin Bang? Oh sekilas, kalau bisa sekilas bisa. Ini kalau misalnya ubahan yang diubah tuh yang pertama itu di bagian dudukan bodi, dudukan bautnya. Karena kan kalau misal Karisma kan bautnya rata-rata di luar semua. Kalau yang di depan di bagian dekat stok kontak itu like seal tengah, itu bautnya di dalam. Jadi digeser, masukin ke dalam agak pendek. Kalau misalnya yang agak di bawahnya sedikit, yang di atas mesin ya, mesin kiri kanan, itu dimasukin lagi. Terus kalau di bagian belakang, bagian spakboard itu mesti dipotong sedikit langsung dinaikin ke atas. Tapi kalau bisa sih, kalau bisa ya dibangun itu dari bodi belakang dulu baru bodi depan. Ntar kalau pas bodi depan, baru udah pas bodi depannya, baru disenterinnya tuh di bagian stang. Karena di bagian stang sendiri ada berapa bagian yang harus digeser juga sih. Oke, jadi dari belakang dulu baru ke depan tuh. Ya, belakang terus baru ke depan. Kan jadi pelopor utama, jadi kita harus nanya dulu yang utamanya gitu. Katanya pemula sih, nggak tahu lah kita. Oke Bang, ada lagi Bang? Coba. Mungkin ada. Oh iya, motivasi untuk konsep ini itu. Kalau motivasi untuk konsep ini gimana ya, namanya juga kita juga manusia ya, sama kayak dulu sih, kita bakal menjadi bosan gitu. Bosan iya, ya didukung karena kecelakaan dia juga, ya pengen segar aja sih. Dulu sempat ada berapa orang teman-teman dekat yang ngomong gini, Bang kapan sih Risma rapi? Bang kapan sih Risma itu diperbaiki? Bang kami pengen tengok Risma itu rapi balik. Di situ mungkin jadi satu acuan bahwasanya gini, saya di sini yang sudah kelihatannya utuh padahal sudah hancur separuh. Mereka di sana nyemangatin saya bahwasanya Pak, kami apapun yang abang lakuin kami butuh gitu. Jadi jangan sampai saya mengecewakan orang-orang yang udah percaya sama saya. Jadi makanya ganti konsep, perbaiki untuk biar kelihatan fresh lagi gitu. Walaupun prosesnya itu
enggak sekedar tutup mata buka jadi, enggak set jadi gitu. Prosesnya lama. Untuk ini bang, harga totalnya lah. Kalau totalnya sendiri sebenarnya gimana ya, kemarin luar dalamnya lah bang. Luar dalam. Kemarin sih kalau yang kemarin yang dihitung di list yang habisnya sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Itu cuma update barang aja. Itu ada update barang dan tambah barang. Kayak sebagian part itu kan ditambahin, terus sebagian part juga ya dikasih penyegaran, refresh ulang gitu. Terus kalau misalnya masalah kenapa bisa segitu habisnya, ya kalau gimana ya, susah ngomongnya. Karena pun kayak ngeripen sendiri, kita beli bahan aja, Kevlar buat sendiri. Terus kalau untuk konsep bikin sendiri. Jadi kalau misalnya untuk para modifikator yang baru-baru gitu kan, ya jangan kaget dengan harga segitu. Kenapa? Yang namanya hobi itu duit keluar bukan duit masuk gitu. Jadi kalau misalnya emang kalau kurang yakin gitu kan, coba deh. Jangan bilang cuman untuk sebuah proses orang lain itu, tapi coba try gitu. Coba rasain gitu. Capek nggak? Buat mikir itu capek nggak? Biar ntar yang baru-baru ini mikirnya gini, rupanya lebih capek mikir ya dibandingkan kita buat gitu. Karena kalau kita kerja, ini kerja dari pagi sampai malam, kita capek tidur, besok pagi selesai, segar lagi kan. Tapi kalau misalnya untuk ilmu mikir ini, pas kita tidur, besok bangun tidur, itu masih kepikiran lagi. Kok belum jadi. Jadi untuk sebuah ide itu capek loh itu. Menguras tenaga yang luar biasa loh. Bahkan bisa nanti entar tanpa kita sadari, kita tidur tangannya gini. Ini tangannya atas kepala, kita nggak sadar tuh. Mungkin yang bilang gitu mungkin orang rumah kita ataupun teman-teman yang barengan tidur sama kita di bengkel atau di mana, pasti lihat, bang tidurnya semalam kok tangannya di sini. Itu kode sebenarnya, kode bahwasanya dia lagi banyak beban pikiran nih. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan, mungkin belum bisa diceritakan, dan mungkin dia bisa ceritakan tapi dia nggak nemuin solusi ke orang lain, jadi beban sendiri gitu. Oke, untuk bagian atasnya bang, behel belakangnya. Kalau bagian behel atas kita masih pakai yang punya lama juga ya, masih yang punya bagol, udah kita repaint ulang juga. Pokoknya semuanya udah full repaint, kelistrikan on 100%. Risma sekarang udah full standar pokoknya. Joknya baru kayak? Kalau jok sih ya, joknya baru, ya betul. Kalau misalnya orang nggak detail mungkin nggak liatin ya. Jok sebelumnya kan kita pakai hang. Setelah yang hang itu kita pakai yang model underbone, yang komorot, ya kan. Kemudian kemarin jadi dapat orderan dari Kang Sate loh orderannya. Orderannya dari Matangkuli ya. Dari Matangkuli, si kawan nelpon nanyain barang, rupanya barang ready jok sama kita. Dia suruh custom. Udah kita custom barang dia, jadi mau dikirim. Jadi pas ngambilan jok ini, lihat joknya, kok cakep gitu ya. Terus panggilin nih tukang joknya kan. Bang kesini dong. Apaan? Coba lihat apa yang kurang sih. Joknya kayaknya udah gak nyambung. Tahu tukang jok siapa? Desi Jok. Itu masih tukang jok andalan aing loh. Cari aja di IG, kepoin aja nggak masalah. Kalau misal mau DM ke sini, garap di sini, oke. Pokoknya kalau misalnya masalah Supra, insya Allah ya kita fast respon terus lah pokoknya gitu. Terus pas udah siap itu ngantarin jok orang, jadi keracunan. Padahal nggak ada ngeracunin, keracunan sendiri. Berarti kan tanggung jawab sendiri nih. Ya udah besoknya repair deh. Itu bulan puasa sih, pas ngeripennya ini bulan puasa. Oke, jadi intinya kalau kalian dari luar sana mungkin yang ingin papas jok, ripen, custom helm yang kayak gitu. Ini terus sama di rumah masih ada beberapa juga bisa, full custom juga bisa, negara bagol juga bisa. Komen aja di bawah. Kalau nggak mau komen ya udah dia aja di IG gitu. Oke. Ada lagi tambahannya bang? Atau pesan-pesan untuk para modif kayak biasanya kita bang? Pesan-pesan untuk para modifikator yang baru gitu. Yang baru, yang lama dengar aja bisa juga. Yang lama mungkin tim 5. Iya. Jadi kalau pesan saya cuma satu gitu. Pesan saya untuk para modifikator yang baru, teruslah modif, jangan berhenti. Selagi dunia itu menyenangkan. Di saat kamu jadi orang jahat, ya jahat aja. Di saat kamu jadi orang baik, baik aja. Jangan jadi serigala berbulu domba. Kenapa? Sebaik apapun kita jadi manusia, kita tidak akan pernah terlihat sempurna. Kita tidak akan pernah terlihat baik di mata para pembenci. Tolong dicatat.
Oke, tolong dicatat. Lagi Bang. Apalagi mau dibahas lagi. Oh, footstep tuh Bang. Sekali sentuh udah langsung tanya. Kalau footstepnya sih masih depan belakang itu kita pakai kodenya 5 BP ataupun punya Yamaha Scorpio. Yamaha Pio. Pio. Itu footstep yang ini Bang. Namanya Bang. Yang Kaki. depan. Yang depannya. Kalau step kaki depan sih masih yang lama sebenarnya. Sebenarnya kemarin beda. Kemarin beda. Cowok-cowokan. Oh, yang belakang. Yang kemarin yang sebelumnya itu kita pakai Sufit New ya. Sufit New yang cowok-cowokan. Jadi itu yang Sufit New itu udah rocker ke motor adik di rumah. Jadi di rumah itu punya wave 2 gitu. Yang di rumah ada Dragon itu lagi. Dragon hijau. Jadi ada berapa part yang sebelumnya dipakai ke Risma ya udah dioper ke sana. Termasuk knalpot, step, terus ada berapa sih bagian gitu. Jadi kalau misal kita adem-adem aja, kalau yang itu ya biar dipakai sama adik aja gitu. Karena motornya sama, tinggal rocker aja gitu. Oke, lain Bang, lain. Kan selanjutnya. Hah? Proyekan selanjutnya. Oh, bisa. Oh, untuk proyekan selanjutnya. Jadi Abang mau kemana lagi atau mau update lagi mungkin ke Vino mungkin? Nggak tahu sih kalau misalnya mau dibilang proyekan gimana ya, bingung sih Kang. Mungkin repaint warna lain mungkin. Kalau repaint warna lain mungkin masih lama mungkin kan manusia ada bosannya. Iya, bosan. Untuk warna ke depan bosannya mungkin. Oh, itu nggak tahu, belum tahu. Jadi kalau misalnya untuk proyekan lain sebelum ke depannya ada niatnya sih bangun Mio ya. Bangun Mio. Tapi ada satu opsi juga bangun Risma. Jadi sekarang kita tanya nih ya, tanya sebagai adik yang baik gitu kan. Kita sekali-kali jangan abang ngikutin adik ngikutin perkataan abang. Sekali-kali kita tanyain ke adik. Adik, abang berarti ngikutin perkataan adik. Ada di rumah kan konsepnya mau bangun Mio satu. Ataupun Risma. Kita bangun dari mana ya? Risma aja. Mio boros. Nanti dibully. Ya enggak? Risma aja. Ya udah nanti kalau insya Allah nih ya, insya Allah proyekan kedepannya kita bakal bangun Risma satu lagi, tapi enggak bagol. Tapi Rismanya Indo. Risma Indo, tapi ya mungkin budget pelajar lah. Yang rapi ya ala kadar. Karena mungkin pun motor itu pun kalau misalnya dibangun pun bukan dipakai sendiri. Bakal dipakai sama siapa? Ya kayaknya sama Pawang apa Ayang? Ini Ayang. Ya, satu lagi Pawang. Gak tahu sih, kayaknya Pawang. Oke. Insya Allah kita lihat ke depannya ya. Doain aja. Ntar bakal jadi. Kita bakal share terus. Kalau misalnya ada apa-apa bisa DM ke IG ataupun DM ke Kang Sati, adminnya Web Hijrah, atau juga bisa follow TikTok kita ya. Follow TikTok kita yang punya Web Hijrah, ataupun punya saya Baby Shark BBY ya, BBY Shark _87. Oke. Ada tambah lagi Bang? Tambah lagi dong. Apa yang mau tambah nih? Yang ada cuma helm gua. Helm doang. Sekalian helm enggak? Serah sih, bebas. Ya udah turunin Bang helmnya. Oh, mau turunin. Sekalian sama helmnya ya. Paket komplit dari ini. Aduh. Oke. Aduh. Jadi kita punya 2 helm. Yang ini punya Kang Sati atau Web Hijrah, yang ini punya sendiri. Jadi dari yang mana dulu Bang? Terserah. Yang putih dulu ya. Yang putih dulu. Jadi yang buat yang udah banyak nih korban yang kena tipu ya, kena tipu dengan fisik. Ini kayak percintaan nih ya, kan ketipu fisik gitu. Kayak lu cinta Luna ya. Kenapa kita bilang lu cinta Luna? Ini sebenarnya basicnya ini helm Kawasaki Bajaj ya. Kawasaki Bajaj terus kita custom ala-ala Arai. Ini seri RX7X dan ini seri Astro IK. Basicnya kalau ini Carglass Yamaha Racer yang warna merah ya. Ini warna merah kalau nggak salah basicnya. Terus kalau misal untuk spek sendiri ini beda. Kalau ini dia kan RX7X, dari bentuk juga beda. Kalau ini Astro IK. Kalau yang ini luarannya udah oke. Kalau ini luarannya belum oke, dalamnya ada oke. Jadi yang lebihnya itu yang kayak kemarin kan ada yang nanya-nanya nih, spillnya dong, spill ya kan. Kita spill kayak ini kan. Ini dia pakai busa premium, kopi ori. Nah, ini udah di bearing, terus busanya ini nyepot banget.
Jadi kalau bisa mau custom helm di rumah juga ada. Ini kalau visornya sendiri pakai punya KYT R series Iridium Blue. Jadi kalau bisa mau custom helm, terserah sih helmnya apa. Sering-sering dulu ya, biar jangan nanti miskomunikasi, jangan nanti salah paham. Dia karena nggak semua helm itu bisa dibentuk untuk semua helm, tapi ada yang cocok gitu. Jadi kita cocokin helmnya dulu, terus konfirmasi antara saya dan konsumen gitu. Jadi biar sama-sama enak. Yang pastinya ada harga, ada rupa gitu. Kalau misalnya maunya speknya pelajar, ya berarti dana pelajar gitu untuk helmnya. Tapi kalau misalnya untuk speknya bagus, ya dananya juga bagus gitu. Oke bang. Yang putihnya bang? Kalau yang putih ini sendiri kemarin habisnya total 1.600 ya. Segituan. 1.600 ya kurang lebih. Kalau ini sendiri, ini yang udah habis berapa? Ini hampir sampai 1.200. Jadi ini hampir sampai 1.200. Itu cuman untuk biaya apa namanya fan-fannya, terus visor, seatport, mode fan depan sama busa doang. Tapi kalau yang ini yang belum ganti cuma busa doang, tapi yang bagian dalamnya ini udah dedering juga sih. Dedering. Dedering. Ini dederingnya. Oke, abang udah nggarap berapa helm bang selama ini? Kalau perkara garap berapa helm sih, udah lumayan sih. Yang udah keluar aja ya, di Matangkuli ada 3 ya. Matangkuli 3, Panton Labu 1, di Biren 1, di Sigli 1. Berarti total yang udah keluar itu 7. Yang keluar kota? Yang keluar kota 7. Area Banda Aceh? Kalau area Banda Aceh udah banyak. Udah banyak. Dan kebanyakan itu yang masuk itu seri NHK R6. NHK R6. Terus GM juga ada. Helm mulung juga ada. Helm mulung tuh helm free, helm yang bawaan motor kayak helm bawaan Scoopy, bawaan Beat. Itu kebanyakan di custom ala-ala Bogo. Terus ada juga helm-helm yang Bogo emang original ya kita buat, itu ada juga itu. Dan di rumah juga ada proyekan satu buah helm KYT Vendetta. Itu bakal kita buat ala-ala AGV. Ala-ala AGV. Terus ada juga di rumah itu 2 lagi ya, helm Carglass Yamaha. Couple Arai. Punya ayang dan pawang. Punya ayang dan pawang gitu. Itu satu. Ntar tunggu aja deh, kalau misalnya jadi bakal kita post terus. Oke. Nanti proyek kedepannya mungkin kita akan posting tentang helm juga bisa mungkin. Jadi please aja di komentar ya guys. Untuk si putih belum direview selama jadi dia. Pokoknya selama si putih siap belum direview dan dibuat video. Tapi malah dikejar ini. Entahlah, ini malas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Burung kuliah mengonsentrasi kembali pak. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Nah, jangan lupa subscribe ya.